Stupid Cupid, you're a real mean guy. I'd like to clip your wings so you can't fly. I'm in love and it's a crying shame, and I know that you're the one to blame. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Sri Lestari sebagai moderator. Kemudian ada teman saya Kalvin Prayoga, Fitria Anjani, dan Krisdayanti Silaban. Dalam kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang konsep penilaian, pengukuran, dan evaluasi dalam bidang pendidikan. Baiklah, pada slide pertama akan dijelaskan oleh Saudari Fitria Anjani. Kepada Saudari Fitria Anjani, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Yang pertama ada penilaian. Penilaian adalah kegiatan untuk mengetahui perkembangan, kemajuan, atau hasil belajar siswa selama program pendidikan, dan hasilnya ini berupa nilai. Penilaian adalah suatu kegiatan membandingkan suatu pembanding. Yang kedua ada pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan untuk memperoleh informasi yang dapat dikuantifikasikan, dan hasilnya berupa skor. Yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi adalah penilaian keseluruhan program pendidikan, termasuk pelaksanaan dan perencanaannya. Next, selanjutnya ada contoh kegiatan pengukuran. Pada gambar terlihat sedang mengukur tinggi badan dan berat badan. Nah, contoh kegiatan pengukuran ini adalah ketika kita mengukur tinggi atau berat badan seseorang, kita akan mengetahui berapa tingginya dan beratnya. Nah, atribut atau karakteristik yang kita cari dari contoh pengukuran ini, yaitu tinggi atau berat. Dan kemudian hasil pengukuran tersebut, kita akan memperoleh angka. Misalkan tingginya itu 1,55 meter atau beratnya 50 kg. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fitria Anjani yang sudah menjelaskan. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu fungsi penilaian, yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, di sini fungsi penilaian itu ada 2. Yang pertama, fungsi penilaian berfungsi selektif. Nah, penilaian ini digunakan untuk prosesi seleksi, misalnya ujian saringan untuk masuk perguruan tinggi. Kemudian, penilaian berfungsi diagnostik. Artinya penilaian yang dilakukan terhadap penganalisisan peserta didik, baik itu mereka mengalami hambatan atau kesulitan. Nah, penilaian ini biasanya untuk bimbingan belajar atau pengajaran remedial. Next. Selanjutnya ada tujuan evaluasi dari pembelajaran. Nah, di sini tujuan evaluasi pembelajaran ada 6. Yang pertama itu untuk mengetahui taraf efisiensi metode yang digunakan oleh pendidik. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang dicapai dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui apakah materi yang dipelajari dapat dilanjutkan dengan bahan yang baru atau diulangi. Yang keempat, untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang dilaksanakan. Yang kelima, untuk mengetahui kesesuaian persepsi dan pemikiran peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui apakah komponen-komponen dalam proses pembelajaran sudah memberikan kontribusi positif bagi proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Krisdayanti Silaban. Kepada Krisdayanti Silaban, disilakan. Selanjutnya, jenis-jenis evaluasi belajar. Ada 4 jenis evaluasi belajar. Pertama, evaluasi formatif, evaluasi sumatif, evaluasi penempatan, dan evaluasi diagnostik.
Yang pertama saya jelaskan evaluasi formatif, di mana evaluasi yang ditujukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Jenis evaluasi wajib dilaksanakan oleh guru bidang studi setelah selesai mengajarkan satu unit pengajaran tertentu. Selanjutnya, evaluasi sumatif. Evaluasi ini ditujukan untuk keperluan penentuan angka kemajuan atau hasil belajar siswa. Jenis evaluasi ini dilaksanakan setelah guru menyelesaikan pengajaran yang diprogramkan untuk satu semester. Dan yang ketiga, evaluasi penempatan, di mana evaluasi penempatan ini ditujukan untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar atau program pendidikan sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir adalah evaluasi diagnostik, di mana evaluasi diagnostik ini ditujukan guna membantu memecahkan kesulitan belajar siswa yang dialami siswa dalam bidang tertentu. Jenis evaluasi formatif ini dan sumatif terutama menjadi tanggung jawab guru bidang studi. Evaluasi penempatan dan diagnostik lebih merupakan tanggung jawab petugas bimbingan penyuluhan. Selanjutnya, peranan evaluasi. Dapat kita lihat, terdapat 4 peranan evaluasi. Yang pertama, untuk membuat diagnosis mengenai kelemahan-kelemahan dan kekurangan atau kemampuan siswa. Yang kedua, untuk mengetahui dalam hal-hal apa seseorang atau sekelompok siswa memerlukan pelayanan remedial. Dan yang ketiga, sebagai dasar dalam mengafli kasus-kasus tertentu di antara siswa. Dan yang terakhir, sebagai acuan dalam melayani kebutuhan-kebutuhan siswa dalam rangka bimbingan karir. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Krisdayanti Silaban yang sudah menjelaskan materinya. Kemudian yang terakhir akan dijelaskan oleh Calvin Prayoga. Kepada Calvin Prayoga, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang manfaat daripada evaluasi. Manfaat evaluasi itu satu, ada 3, yakni bagi guru, bagi siswa, dan bagi orang tua. Kalau bagi guru itu, manfaat evaluasi ialah memberikan umpan balik untuk koreksi hasil penilaian. Yang kedua, untuk membantu pembuatan laporan lebih bagus. Yang ketiga, untuk menaikkan efisiensi pembelajaran. Yang keempat, mendorong pengajaran sebagai proses penilaian formatif. Selanjutnya, manfaatnya itu bagi siswa. Kalau bagi siswa itu manfaatnya untuk memantau pembelajaran dirinya secara lebih baik. Kalau untuk bagi orang tua, mengetahui kelemahan dan peringkat anaknya, mendorong orang tua itu untuk melakukan bimbingan kepada anaknya. Urgensi dan evaluasi dalam pendidikan, yakni bersifat mutlak dan perlu adanya. Maksudnya ialah urgensi evaluasi itu bersifat mutlak dan perlu adanya. Yang kedua ialah mengontrol hasil belajar. Yang ketiga adalah meningkatkan kinerja pembelajaran. Yang keempat, menganalisis metode pendidikan dalam PBM. Yang kelima, hubungan interpendensi antara tujuan pendidikan, proses belajar mengajar, dan prosedur evaluasi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Calvin Prayoga dan teman-teman semua kelompok saya yang sudah menjelaskan PPT kelompok kita. Kemudian itulah tadi hasil presentasi kami. Nanti kami akan membuka sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam presentasi kami. Saya tutup dulu untuk sesi presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.